Profesor Dr. Haji Suryadi, MPD, Kaprodi Dr. Manajemen Pendidikan, Profesor Dr. Hajah Neti Karmati, Masters Pendidikan Kaprodi Program Magister Manajemen Pendidikan Tinggi. 5. Profesor Dr. Henita Rahmayanti, MSI Kaprodi Program Dr. Pendidikan Kependudukan dan Lingkungan Hidup. 6. Profesor Dr. Awaluddin Jalla, MPD Kaprodi Program Dr. Penelitian dan Evaluasi Pendidikan. 7. Profesor Dr. Agung Purwanto, MSI Kaprodi Program Pendidikan Kependudukan dan Lingkungan Hidup. 8. Profesor Dr. Novi Anugrajyeti, M. Humanora, Kaprodi Program Magister Linguistik Terapan. 9. Profesor Dr. Elina Sari, MM, Kaprodi S2 Manajemen Lingkungan. 10. Profesor Dr. Umi Widyastuti, SA, MA, Kaprodi Program Dr. Ilmu Manajemen. 11. Profesor Dr. Robinson Situmorang, MPD, Kaprodi Program Dr. Teknologi Pendidikan. 12. Profesor Dr. Zainal Rafli, MPD, Kaprodi Program Dr. Linguistik Terapan. 13. Dr. Darsef Darwis, MSI Koordinator Program Pendidikan Profesi Guru. 14. Dr. Marso Fiati, SPD MPD Sekretaris Program Pendidikan Profesi Guru. 15. Profesor Dr. Widyastuti, MPD Kaprodi Program Dr. Pendidikan Jasmani. 16. Profesor Dr. Anan Sutiasna, MPD Kaprodi Program Magister Penelitian dan Evaluasi Pendidikan. 17. Profesor Dr. Yurniwati, MPD Kaprodi Program Magister dan Doktor Pendidikan Dasar. 18. Profesor Dr. Sofia Hartati, MSI Kaprodi Program Doktor Pendidikan Anak Usia Dini. Beri tepukan ahlan wa sahlan untuk 18 profesor yang mau datang jauh-jauh ke pesantren Al-Asriyah Nurul Iman Islamic Boarding School. Alhamdulillah, pesantren Nurul Iman dari tahun 98 ketika terjadi kerusuhan Mei, kami mengungsi di daerah Parung Bogor ini. Almarhum Habib melihat di sekitar sini banyak sekali anak-anak yang tidak sekolah. Anak-anak yang rata-rata yang laki-lakinya menjadi tukang ojek. Yang perempuannya masuk ke warung remang-remang sebagai cabai-cabean. Habib memberitahu saya, satu bangsa ketika anak-anak perempuannya bekerja di warung remang-remang, disitulah terjadi kebinasaan bangsa tersebut. Di sini ketika kami pertama masuk di 98, anak-anak rata-rata sekolahnya hanya sampai SD. Cita-cita mereka, yang laki-laki tukang ojek, yang perempuan tidak jelas. Saya tidak lahir dan besar di Indonesia. Saya lahir dan besar di Singapura. Saya lihat Singapura merdeka di tahun 65. 9 Agustus tahun 65. Tetapi kenapa Singapura bisa lebih maju, lebih makmur, lebih sejahtera daripada Indonesia yang merdeka di tahun 17 Agustus 1945. Kita hanya butuh 3 manusia untuk memajukan satu bangsa. 3 manusia ini juga untuk menghancurkan satu bangsa. Pertama adalah ibu-ibu.
Ibu-ibu adalah madrasatul ula, pendidik pertama semua anak-anak dari seluruh bangsa manusia, ibu. Ketika ibu-ibunya profesinya cabe-cabean, kerjanya di warung remang-remang, lahirlah anak-anak haram jada. Tidak bisa kita salahkan bangsa itu hancur, bangsa itu kena bala, bencana, binasa. Kalau ibu-ibunya profesinya seperti itu, anak-anak yang lahir tidak jelas siapa bapaknya, keturunan dari siapa. Jadi kalau kita punya masalah, anak-anak punya masalah, siswa punya masalah, yang kita cari adalah ibunya. Kedua, bangsa bisa maju, bangsa bisa hancur. Peran seorang guru, dosen. Dan di sini ada 18 profesor, doktor dari universitas negeri terkenal, UNJ, Universitas Education, pendidikan. Jadi kalau anak itu bermasalah, santri bermasalah, bangsa bermasalah, tawuran, bunuh-bunuhan, anarkis, narkoba. Kedua, baru guru-guru, dosen-dosen yang disalahkan. Yang pertama adalah ibu-ibu. Kedua, guru. Dan yang ketiga adalah pemerintah. Kalau di Singapura, mereka terbalik. Peran pemerintah sangat-sangat disiplin, sangat keras, karena tidak bisa kita harapkan ibu atau guru ketika pemerintah tidak peduli. Saya hidup besar di Singapura. Sebab itu di Nurul Iman pendidikannya bisa dibilang seperti pendidikan di Singapura. Multiple intelligence. Santri tidak dipaksa harus menjadi ulama, harus menjadi ustaz, harus menjadi ustazah. Mereka bisa jadi pelatih taekwondo, bisa jadi atlet, bisa jadi instruktur. Taekwondo, karate, perisai diri, pencak silat, capoeira. Yang penting do it with love. Hidup adalah dakwah. Whatever we do, apa yang kita lakukan semuanya untuk dakwah. Demi kepentingan bangsa, agama, dan negara. Saya tidak mau bangsa Indonesia menjadi bangsa Melayu di Singapura, Malaysia. Kita sudah dijajah. The last benteng terakhir adalah Indonesia. Bangsa Melayu akan punah, akan habis ketika bangsa Indonesia tidak bangkit. Ketika rakyatnya, orang-orang mudanya menjadi Gen Strawberry. Cantik, bagus, ganteng, tapi kerjaannya rebahan melulu. Tiduran melulu. 3M, malas, maling, munafik. Malas, mau cepat kaya. Jadilah dia maling. Sudah maling, korupsi, jadilah orang manusia yang munafik. Ada neraka khusus untuk orang-orang munafik. Semuanya mulainya dari malas. Ketika saya menikah dengan almarhum Habib Segaf, saya diusir dari Singapura. Orang Singapura menikah dengan orang Indonesia, downgrading. Ayah saya tidak suka, ayah saya benci. Kamu menikah dengan orang Indonesia. Orang Indonesia terkenal di luar negeri sebagai bangsa babu. Bangsa TKW dan TKI. Benar nggak Prof. Dedi? Prof. Dedi kalau keliling, saya punya paspor Singaporean, paspor saya merah. Saya boleh masuk ke negeri mana saja tanpa visa. Saya dihormati karena saya
dari rakyat Singaporean. Tetapi ketika saya menjadi warga negara Indonesia, kerana 7 anak saya dan cucu saya baru 17, semuanya orang Indonesia, takkanlah neneknya masih tetap orang Singapura. No, saya jadi bangsa warga negara Indonesia. Dan di situ saya merasa didiskriminasi, dihina-hina kerana pasport hijau bangsa Indonesia. Wah, ini pembantu ini. Apakah tampang saya seperti pembantu? Nyebelin kan? Padahal pakai jam Rolex. Di luar negeri, disitulah bangsa Indonesia dilihat. Kita bangsa TKW, TKI yang pantas di luar negeri dimutilasi, dibunuh-bunuh, diinjak-injak. Sakit hati saya. Karena datuk saya dari Bugis, Ponorogo, Banyumas, Solo, Pekalongan. Kita terpisah gara-gara penjajah, British, Portugis, and the Dutch. Masa depan bangsa ini tergantung sama anak mudanya. Bukan yang Gen Strawberry. Jadi saya selalu sangat bersyukur dari WNJ, dosen-dosen, doktor-doktor, profesor-profesor mau datang bantu mencerdaskan ustadz-ustadzah, guru-guru, pengurus-pengurus dari pesantren Al-Asriah Nurul Iman. InsyaAllah, saya selalu berdoa, bangsa ini akan menjadi bangsa yang kaya raya, yang maju, yang alim, yang soleh dan soleha. Kerana kita, bangsa Melayu, hanya mengharapkan bangsa Indonesia untuk baju dan untuk bangkit. Kita sudah dijajah dan jangan biarkan dijajah terus. Masa depan Melayu tergantung bangsa Indonesia. Singapura, Malaysia sudah habis. Jadi tolong ustaz-ustazah, bapak ibu dosen, doktor-doktor, profesor-profesor, perhatikan pendidikan dari bangsa Indonesia. Mereka yang akan jadi pemimpin masa depan bangsa Indonesia, pemimpin Fatonah Amanah Siddiq untuk tabligh. Kita insyaAllah akan tenang di kuburan, menerima pahala ilmu yang bermanfaat. InsyaAllah saya doakan ustaz-ustazah, dosen-dosen, doktor-doktor, profesor-profesor yang membantu kecerdasan bangsa ini, bangsa Indonesia, untuk nanti tenang di kuburan kerana kita sudah memberikan ilmu yang bermanfaat buat bangsa Indonesia. Sekali lagi, jazakumullah khairan katsiran jiddan. Mohon maaf, doa dan batin kalau kami banyak kekurangan, kurang bisa menghormati tamu. Tapi inilah kami apa adanya. Sekali lagi, mohon maaf, doa dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. هادي العصر يا نور الإيمان